Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya yang ketujuh dari buku Profesor Dr. Teguh Prasetyo SH.MSI, yang mana pada bagian ketujuh ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai jiwa hukum Indonesia. Dan yang untuk di bagian pertama yaitu mengenai falsafah hidup bangsa, yang mana akan saya uraikan sebagai berikut. Keberadaan Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, atau bisa disebut juga dengan cita-cita negara, yang mana berfungsi sebagai dasar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga sebagai negara yang multikultural dengan beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku, dan berkeanekaragaman agama, telah sepakat memilih Pancasila ini sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga inilah yang bisa disebut bahwasannya Pancasila itu sebagai pedoman dasar atau falsafah hidup bangsa. Pancasila dan di sini di bagian B juga saya akan mengenai Pancasila sebagai kaidah fundamental negara Republik Indonesia, yang sebagaimana di sini diuraikan dari pendapat Nawaiski dan Notonegoro, yang mana mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang di sini Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai pokok kaidah yang sangat fundamental negara Republik Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar filsafat negara sekaligus menjadi ideologi negara, tentunya mempunyai kaitan yang sangat erat dengan aspek hukum. Maka dari itu, hukum yang dilahirkan oleh negara Indonesia haruslah berjiwa Pancasila, atau dalam artian hukum yang lahir di Indonesia atau hukum tersebut haruslah memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan di bagian yang ke-C yaitu Pancasila sebagai norma dasar. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai norma dasar di sini? Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis, yang mana dalam satu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah itu berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diartikan lebih lanjut dan bersifat hipotesis atau bersifat fiktif, yang mana itu disebut dengan norma dasar. Sehingga dari pernyataan Hans Kelsen tersebut, dalam perkembangan hukum yang senantiasa mengalami perubahan, khususnya di Indonesia ini, hukum yang terus berkembang berdasarkan perubahan zaman dan perubahan kondisi, agar bagaimana tetap mementingkan nilai Pancasila sebagai acuan norma dasar di dalam pembuatan hukum-hukum baru. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dari video-video saya yang lalu. Juga dengan yang ini saya memohon maaf atas segala kekurangan baik dalam penyampaian dan apapun itu. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah membantu saya dalam pengadaan buku. Oke, demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.